Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan. Kita kembali dalam Sapaan Gembala GKI Senin 14 Oktober 2024. Bersama saya Sema Krisna Wieta Aji, kader pendeta GKI yang saat ini melayani di GKI Bogor Baru dalam tahap perkenalan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita menyatukan hati kita dan minta pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kami boleh merasakan cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami yang begitu luar biasa. Kami bersyukur ketika kami boleh berkesempatan ya Tuhan, boleh mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami yang menuntun setiap hati kami, menuntun langkah hidup kami ke depan Tuhan. Melalui kuasa Roh Kudus kami percaya, Roh Kudus yang ada di dalam hati kami memampukan setiap kami yang terbatas. Memampukan setiap kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, supaya kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, melalui kuasa Roh Kudus kami telah berdoa dan memohon. Amin. Yang menjadi perenungan kita pada hari ini adalah kitab Amsal, pasalnya yang ke-15, ayat 1-4. Saya akan membacakan untuk kita semua dari Alkitab LAI, terjemahan baru edisi kedua. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan kemarahan. Lidah orang bijak membuat pengetahuan menarik, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita mendengar, membaca dan melakukannya dalam kehidupan ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita bersama-sama merefleksikan ayat ini, tentunya setiap kita pernah merasakan yang namanya kemarahan. Sungguh hebat ketika kita tidak pernah marah dalam hidup ini. Rasa marah mempengaruhi segala tindakan kita, perkataan kita, ucapan kita kepada orang-orang di sekitar kita. Apalagi ketika kemarin bagi setiap kita yang menyukai sepak bola, menonton timnas Indonesia melawan Bahrain, tentunya sungguh marah ketika wasit tak kunjung meniup peluit panjang hingga menit 99. Padahal waktu tambahan hanya 6 menit dari waktu normal 90 menit. Yang akhirnya hal ini membuahkan gol bagi timnas Bahrain dan kemudian menyamakan skor menjadi 2-2. Sungguh marah, sungguh emosi para pendukung timnas Indonesia pada saat itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, rasa marah inilah yang kemudian membuat kita tidak bijak dalam menyampaikan jawaban, merespon orang-orang di sekitar kita. Dalam teks Alkitab hari ini, penulis Amsal mengingatkan kepada kita bahwa penting bagi seseorang untuk melihat, memperhatikan bagaimana cara untuk menjawab, merespon orang lain. Terkhusus orang-orang yang sedang ada dalam kegeraman, kemarahan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang pertama dikatakan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Penting bagi setiap kita untuk merespon orang yang sedang marah, orang yang sedang geram dengan kelemah lembutan. Jangan asal ngegas. Justru kadang ketika kita ngegas, kata-kata atau ucapan kita yang keluar justru sangat pedas dan semakin membangkitkan kemarahan, bukannya meredakan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat contoh tokoh Alkitab yang merespon dengan lemah lembut, yaitu ketika Gideon menghadapi orang-orang Efraim yang datang kepadanya dengan penuh kekesalan. Orang-orang Efraim datang kepada Gideon dan meluapkan kekesalannya, lalu Gideon menjawab mereka dengan lemah lembut, menjawab mereka dengan sepenuh hati, yang kemudian membuat mereka reda amarahnya. Kita bisa lihat di dalam kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-8 ayat 1-3. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam ayat kedua, Amsal juga mengingatkan kepada setiap kita
Lidah orang bijak membuat pengetahuan menarik, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Orang bisa menilai kita dari perkataan yang kita ucapkan, perkataan yang keluar dari mulut kita. Kita diharapkan untuk tidak asal berbicara omong kosong, namun kita perlu kebijaksanaan dalam kita berkata-kata. Jika kebijaksanaan itu dapat kita lakukan dalam kita berkata-kata, dapat kita aplikasikan, dapat kita terapkan dalam kita bertindak, maka itu membawa perhatian yang menarik bagi orang lain. Contohnya ketika kita mungkin menceritakan tempat liburan, tempat makan, yang mungkin orang lain sudah pernah dengar. Tetapi ketika kita menceritakannya dengan sepenuh hati, dengan baik, maka orang-orang bisa kembali tertarik dengan apa yang kita ceritakan. Tentunya ketika kita bisa berbicara tentang tempat makan, tempat hiburan, kita juga bisa menceritakan tentang besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang selanjutnya di dalam ayat yang ketiga, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Tidak hanya saat-saat di gereja, di rumah, atau di tempat pekerjaan kita bersikap lemah lembut dan bijaksana. Namun Tuhan mengingatkan kepada setiap kita untuk senantiasa bersikap baik dimanapun kita berada. Tuhan menginginkan kita untuk menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang penuh dengan kelemah lembutan, orang-orang yang penuh dengan kebijaksanaan. Dia yang memperhatikan setiap kita. Dia yang mengenal hati kita. Dia yang melihat perilaku kita dimanapun kita berada. Meskipun kita merasa sudah sembunyi-sembunyi, kita ngumpet-ngumpet, tetapi Tuhan tetap memperhatikan segala tindakan kita dimanapun kita berada. Yang terakhir, lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Kelemah lembutan dalam sikap dan perkataan tentunya membawa kesejukan bagi orang di sekitar kita. Sedangkan lidah yang curang, atau bisa kita artikan sesat atau tidak benar, melukai hati. Jika kita berkata-kata dengan lemah lembut, penuh dengan kebijaksanaan, itulah yang membawa kehidupan bagi kehidupan ini. Ya. Pernah nggak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, merasa sejuk hatinya ketika mendengar pendeta berkhotbah, pendeta berdoa, atau mungkin mendengar orang lain bercerita dengan sepenuh hati? Sungguh indah, sungguh sejuk rasanya. Itulah yang dinamakan kehidupan. Sebaliknya, jika lidah kita sesat atau tidak benar, itu justru membawa luka di dalam hati. Jika kita marah, ingatlah Amsal ini. Jika kita ada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, kita merasa geram, ingatlah Amsal ini. Ingatlah untuk tetap berkata-kata dengan lemah lembut dan bijaksana. Supaya apa? Supaya kita tidak melukai hati orang di sekitar kita. Karena ketika kita sudah melukai, luka itu akan membekas. Seperti paku yang ditancapkan ke batang kayu. Walaupun paku itu sudah dilepas, masih ada luka yang terlihat dan bahkan juga dirasakan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi perenungan kita hari ini. Tuhan menginginkan setiap kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang lemah lembut, pribadi yang bijaksana, pribadi yang penuh dengan kebaikan, dan pribadi yang membawa kehidupan di tengah dunia ini. Marilah kita berdoa untuk menutup renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur ketika kami boleh mendengarkan firman-Mu yang sungguh amat baik, yang sungguh amat bermanfaat Tuhan. Kami bersyukur kami diingatkan untuk senantiasa lemah lembut, tidak sekedar ngegas dalam kehidupan kami. Biarkan ya Tuhan melalui firman kami, firman yang telah kami dengarkan, kami senantiasa diperlengkapi untuk menjadi pribadi-pribadi
yang bertumbuh dalam kebijaksanaan dan menjadi kehidupan bagi setiap dunia ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami dimanapun kami berada dengan pergumulan-pergumulan kami. Kami percaya Engkau mengenal hati kami. Kami percaya Engkau menuntun setiap langkah kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Engkau menyertai kami dimanapun kami berada. Inilah doa permohonan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus melalui kuasa Roh Kudus kami telah berdoa dan memohon. Amin. Demikian sapaan gembala pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.